untuk pariwisata di Kabupaten Magelang. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia. Bayangkan sebuah tata surya besar yang berpusat pada satu sumber cahaya. Cahaya itu adalah Candi Borobudur dan destinasi lainnya sebagai planet-planet yang sedang mengitarinya. Popularitasnya begitu kuat hingga destinasi lain di sekitarnya seringkali berada di bawah bayang-bayangnya. Maka pertanyaannya, apakah kita akan terus membiarkan satu cahaya tersebut menyinari segalanya, atau kita juga akan memberi kesempatan planet-planet kecil lain yang di sekitarnya untuk memancarkan cahaya di langitnya sendiri? Selamat datang di podcast Terasaka Arkana. Ketika Magelang disebut, nama Borobudur selalu muncul terlebih dahulu. Tapi, mengapa destinasi lain tidak mendapatkan perhatian yang sama? Perkenalkan, saya Jovanka Nitalia dan di sebelah saya ada... Saya Arif Rahman Hakim, Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata di Sparpora, Kabupaten Magelang. Sangat apresiasi sekali. Halo Bapak, selamat siang. Ya, halo Mbak Jovanka, selamat Bagaimana siang. kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Jovanka. Nah, dalam perjalanan menuju ke sini apakah lancar Bapak? Alhamdulillah lancar. Magelang ramai, kemudian indah, cuaca cerah. Alhamdulillah diberi kelancaran. Baik, terima kasih Bapak karena sudah berkenan untuk hadir dalam podcast Terasaka Arkana ini. Nah, sebelum memulai pembahasan, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung program ini, di antara lain View Kamera Magelang, Mochin Kif, Marinoka, Kedai Kembulan, dan Mitra Buah Jaya. Terima kasih atas dukungannya dan kontribusinya terhadap podcast ini. Nah, jika membahas sektor pariwisata di Magelang, Candi Borobudur tentu menjadi destinasi yang langsung terlintas di pikiran. Sebagai ikon wisata utama, Borobudur memiliki daya tarik yang sangat besar terhadap arus kunjungan wisatawan. Namun, hal tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana perkembangan destinasi wisata lain di kawasan sekitar Magelang yang belum mendapatkan perhatian yang setara. Nah, jika kita melihat dalam gambaran yang lebih luas, apa saja sih sebenarnya faktor yang menjadikan Candi Borobudur begitu dominan sebagai pusat pariwisata di Magelang? Untuk memahami hal tersebut lebih jauh, mari kita mendengarkan pandangan dari narasumber kita. Nah, menurut Bapak Arif sendiri bagaimana ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak Jovanka. Sama-sama. Memang Borobudur adalah mahakarya dari nenek moyang kita. Ini pada tahun 800-900 Masehi sudah bisa membuat sebuah mahakarya yang secara matematika pun itu sangat presisi ya. Nah ini suatu keajaiban dunia, makanya di Borobudur itu menjadi keajaiban dunia, kemudian menjadi warisan budaya dunia. Jadi memang nenek moyang kita itu memang dulu mempunyai peradaban yang sangat tinggi dan maju. Memang kita tidak bisa menelusuri karena tidak ada jejak digital. Kalau dulu belum ada digital. Ini memang membuktikan bahwa Borobudur dengan karya mahakarya seperti itu membuktikan bahwa nenek moyang kita memang mempunyai peradaban yang sangat tinggi dan maju waktu dulu. Nah, dari kondisi tersebut kan secara tidak langsung Magelang itu ketergantungan dengan wisata Magelang, wisata Borobudur ya Bapak? Iya. Nah, apakah ini mempengaruhi keseimbangan di sekitarnya Bapak? Kayak perkembangan wisata yang lain? Pada awal-awal dulu memang mungkin tahun 80, 90 itu memang kalau wisata Magelang hanya Borobudur ya. Hanya Borobudur tahunya. Mungkin dari Jogja itu Malioboro, Parangtritis, kemudian yang terkenal Borobudur. Nah, sekarang zamannya sudah berbeda. Di Jogja sendiri tumbuh berkembang, wisata banyak sekali. Bahkan pantai sampai di Purworejo, Dewa Ruci, di sini ada pantai baru dan lain tumbuh berkembang. Bukan hanya Malioboro lah jadinya. Jadi pantai banyak sekali. Kemudian kita Jogja dulu ya. Ini Jogja yang sekarang ke arah
Gunung Kidul, pantainya bagus-bagus, indah-indah. Industri pariwisatanya di sana tumbuh. Nah, di Magelang sama. Di Magelang ini tidak hanya Borobudur. Kalau yang setelah tahun-tahun ini ya, tahun 2000 ke atas, itu kita ada di sekitar Borobudur. Tadi ada Puduk Setumbu, ada Gereja Ayam, kemudian ada Swarga Bumi, kemudian desa wisata Candi Rejo, desa wisata Wanurejo, desa wisata Karangrejo. Ini luar biasa. Kemudian di akhir-akhir ini, di sekitar di keliling Magelang, tumbuh dari sana Tumpeng Menoreh tadi. Kemudian menyusul Nepal Van Jawa viral. Kemudian Sukomakmur ada Silancur viral. Kemudian Manglis View yang ketinggiannya 1700 mdpl. Luar biasa. Kemudian ada Gunung Andong, kemudian Telomoyo, Ketepas, Negeri Kayangan. Ini kalau wisata itu memang keunggulannya Magelang ini mempunyai tempat yang tinggi di lereng-lereng gunung ini dengan udara yang sangat sejuk, udara yang sangat dingin. Ini yang dicari wisatawan, dicari orang kota. Ini potensi di Kabupaten Magelang sekarang yang tidak di hanya beberapa lah yang mungkin Wonosobo sama Temanggung sama Magelang. Nah, di Jogja punya pantai memang. Kita tidak punya pantai seperti itu. Ini kita mempunyai keunggulan sendiri. Makanya wisata itu ya harus kolaboratif dan integratif. Kita silaturahim kerjasama dengan siapapun, dengan manapun, daerah manapun. Karena mempunyai ciri khas ini. Jadi kalau Jogja saja tidak lengkap kalau nggak ke Magelang. Magelang punya Borobudur, punya gunung-gunung yang dingin udaranya ini yang ke depan memang sulit dicari ya karena pembangunan efek rumah kaca ini kota semakin parah ini yang dicari dingin. Alhamdulillah kalau Magelang masih menjaga ini keindahan lingkungan seperti itu. Betul, terlihat sekali kok Bapak. Ya. Nah, selain itu sih mengapa diversifikasi destinasi wisata menjadi hal yang penting untuk dilakukan Bapak, terutama di Magelang sendiri? Ya, terima kasih. Memang tidak boleh ya wisata itu menjadi tempat satu destinasi wisata menjadi over tourism, enggak. Jangan nanti dari segi keberlanjutannya bisa merusak lingkungan, bisa merusak destinasi sendiri. Jadi memang di negara manapun, di negara maju manapun itu tetap harus ada distribusi wisatawan dari pusatnya. Misalnya kalau di kita Magelang yang terkenal Borobudur dulu. Ini wisatawan harus didistribusi ke desa wisata, kemudian tadi di tempat-tempat Magelang wisata alam lain Magelang yang begitu indah, ini harus lebih dipromosikan lagi supaya pemerataan destinasi wisatawan ke destinasi-destinasi wisata yang lain itu semakin tinggi lah, semakin baik pemerataannya seperti itu. Wah, ternyata menakjubkan sekali ya teman-teman. Nah, dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat kita pahami bahwa Candi Borobudur memang menjadi kekuatan utama dalam perkembangan pariwisata di Magelang. Namun, di sisi lain, hal tersebut juga menjadi pengingat bahwa suatu daerah tidak dapat terus bergantung hanya pada satu ikon wisata semata. Nah, terima kasih kepada Pak Arif atas waktunya. Ya, terima kasih sama-sama Mbak Jovanka, pemirsa semua, terima kasih. Meski demikian, pembahasan kita tidak akan berhenti sampai di sini saja. Pada episode selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam mengenai hidden gems wisata Magelang yang menyimpan potensi dan daya tarik yang luar biasa. Oleh karena itu, jangan lupa untuk terus mengikuti podcast Terasaka Arkana karena masih banyak pembahasan menarik, kritis, dan informatif yang akan kami hadirkan. Saya Jovanka Nitalia, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Yang menjadi pusat ini kita dari Dinas Pariwisata sedang ke Andong, kemudian ada resilience atau tangguh ya kalau sekarang. Yang eksis itu sekarang yang Magelang yang memang sangat bagus luar biasa seperti ini. Baik,